Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pada kesempatan ini kita akan bicarakan masalah salat qasar jamak, qasar jamak. Biasanya kan kalau kita melaksanakan salat qasar, salat jamak itu kan, atau qasar jamak itu kita bepergian keluar daerah yang jarak yang ditempuh itu 81 km itu kan. Nah, itu bila sudah melihat itu kita melaksanakan salat qasar dan perjalanan itu kan, atau qasar jamak itu kan. Kalau salat qasar itu yang mulanya 4 dijadikan 2. Nah, kalau salat qasar itu zuhur digawe 2 rakaat, nanti asar 2 rakaat dan seterusnya. Tapi kalau di qasar jamak kita pendekkan zuhur 2 rakaat lalu digabung dengan salat asar. Salat asar dipindahkan juga jadi 2 rakaat, jadi 4 rakaat saja. Itu memendekkan, itu namanya qasar. Menggabungkan antara zuhur dengan asar itu jamak, jadi qasar jamak. Itu yang sering kita lakukan untuk memudahkan kita kan pergi ke luar daerah atau ke kota atau apa saja, itu kan niat yang baik, itu sibuk, jadi mungkin kesempatan 5 waktu itu kan ada tersedia waktu, karena itu dimudahkan dengan jalan salat qasar jamak itu kan. Nah, itu kalau pendapat para ahli fikih itu kan, pendapat para ahli fikih itu. Tapi kalau menurut hadis Rasulullah, nah, kita dibacakan dulu hadisnya. Nah, An-Suq bata qala sa'altu ana sa'an qasri salati faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masiratan salasatin farasikha sallallahu ra'ataini. Ujar Rasulullah dari Suqbah, katanya saya telah bertanya kepada Anas tentang qasar salat. Jawabnya Rasulullah SAW, apabila beliau berjalan 3 mil atau 3 parsah, beliau salat 2 rakaat. Maksudnya itu salat zuhur itu disingkat menjadi 2 rakaat, asar dan sebagainya itu kan. Nah, hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Abu Daud. Di sini Rasulullah kalau keluar daerah, maka beliau itu melaksanakan salat qasar. Nah, di sini ada batas jarak. Yang pertama itu ada dikatakan berjalan 3 mil. 3 mil itu adalah 80 km 640 gitu. Jadi 80,640 km, artinya itu dibulatkan angka 6 itu menjadi 1, jadi 81 km. Pernah juga Rasulullah itu kan 3 parsah. 3 parsah itu 25,92 km. Jadi 25,92 km digabungkan menjadi 26. Nah, berdasarkan hadis ini, bila kita keluar daerah, nah kalau misalnya yang 81 km itu mungkin kalau kita ke Banjarmasin itu sekarang di Binuang lah, itu kan di Binuang itu kan. Nah, kalau sudah niat kita keluar daerah, maka kalau sudah luar batas daerah kita, amuntai di mana misalnya batas amuntai antara Alabio misalnya kan. Nah, jadi kita sudah sampai keluar itu kan ada di mana tuh, di kandang halang tuh tulisannya batas kota Muntai itu kan, Muntai itu kan. Nah, keluar situ misalnya lalu kita pakai mobil. Setelah keluar dari daerah itu lalu orang azan. Nah, berarti kita boleh sudah mengkasar saat itu azan zuhur, azan sambil zuhur. Nah, lalu kita singgah misalnya di musalla atau di masjid, kita laksanakan salat jamak qasar itu kan. Itu. Nah, atau kita pergi ke kandangan kan, menurut hadis tadi kan jarak 26 km itu kan. Jadi perkiraan kalau 25 atau 26 itu ke pantai lah. Pantai Hambawang itu kan 30. Nah, 30 itu kan.
berarti Rasulullah itu pernah melakukan, berarti kita boleh juga melaksanakan itu kan. Nah itu jadi kita laksanakan. Nah itu kalau menurut di sini, nah kitab yang 5 mazhab ini, menurut kitab 5 mazhab ini juga batas kita melakukan kasar itu 80,64 juga sama. Cuma di sini mazhab yang kelima Az-Zahiri itu mengatakan bahwa kita boleh melaksanakan salat kasar atau salat jamak kasar itu setelah melewati jarak 40 km itu kan. Ke atas sedikit dia memutuskan pada Rasulullah. Kalau Rasulullah kan 25, tadi kan dibulatkan menjadi 26. Di sini 40. Kalau 40 km pandangan itu kan. Nah, ada 3 pendapat, ada 3 nih. Jadi boleh kita, kalau menurut di hadis Rasulullah riwayat Muslim, bila kita menempuh jarak 26 km, kita sudah boleh melakukan salat kasar atau kasar jamak, itu boleh. Di buku ini, di kitab ini, jarak 40 km berarti sampai ke kandangan atau sebelum kandangan. Kan 30 ditambah 16 kan ke kandangan itu 46. Nah di fikih ini dikatakan paling ini, nah itu 40 km. Nah itu. Sedang Rasulullah pernah melakukan jarak 25,92 atau 26, dia katakan beliau melakukan salat kasar. Dan berikutnya kasar jamak juga kan. Nah, jadi karena itu kalau fikih yang lama yang menggunakan yang 81 itu kan dulu, sekarang kan itu hadis, kena ada hadis dilaksanakan. Saat itu pertama kita kan sudah dilaksanakan. Lalu di daerah kita kan paminggir itu jauh kan. Paminggir itu terkadang jadi masalah jauh untuk salat. Tapi karena ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa dikatakan 3 parsah 25,92 km atau 26. Nah kalau kita kalau kita ke Paminggir masuk itu, karena dari Amuntai ke danau itu kan 24 km, tambah berapa kilometer ke Paminggir itu. Jadi kalau kita mau Paminggir, kita misalnya menghadang kapal, waktu zuhur sampai, kita laksanakan salat. Nah, salat zuhur tambah asar, salat kasar jamak takdim itu kan. Nah, jadi salat kasar jamak kita laksanakan dulu. Nah, itu. Jadi demikian untuk orang kita yang bekerja di Paminggir itu teratas saja kalau sampai waktu kita kan. Nah, kalau sampai waktunya kita laksanakan. Boleh ini kan hadis Rasulullah sudah mencontohkan, jadi boleh kita laksanakan. Pokoknya kalau menurut Rasulullah kita bila berjalan menempuh jarak 26 km, kita boleh melaksanakan salat kasar atau salat jamak atau kasar jamak. Itu Rasulullah pernah melakukan. Itu berarti kita mau ke pantai Hambawang kan 30 km, kita laksanakan menurut hadisnya sahih itu kan. Tidak bisa dia membahas itu karena hadisnya sudah sahih. Hadis sahih. Nah itu kan Muslim meriwayatkan, Abu Daud juga, riwayat Ahmad bertiga yang meriwayatkan sahih ketiganya. Itu kita kan selama ini hanya 81 km baru sampai ke Binuang baru boleh. Di sini sudah jarak 30 saja, kan Rasulullah 26. Kalau yang di kitab fikih ini tadi 40 minimal. Nah jadi kita kalau menurut Rasul bila kita ke pantai Hambawang, nah itu sudah boleh saja mengkasar atau menjamak. Mana hadisnya, ini hadisnya sahih itu kan. Ini dia yang punya buku ini nih. Nah buku ini. Ini hadisnya sahih. Nah, atau yang punya buku ini nih. Sini juga ada hadisnya sahih juga. Nah itu kan mengatakan Latin saja. Kalau yang Arab kan mungkin ada yang menyinggung masalah jumlah, ada yang tidak itu kan. Ini di Fathul Mu'in. Nah itu ada juga itu. Jadi nah bagi yang kita bertugas di danau, jangan khawatir itu kan, boleh menjamak atau kasar itu sudah ada hadisnya.
Boleh juga salat jamak atau qasar jamak dilakukan di rumah. Di rumah, misalnya orang sakit atau kita sakit, berangkat aja ngalih, berkurat atau bertingkau misalnya berudu. Nah, karena kita taat, biasa lalu kita sembahyang kita yang sakit itu tadi. Nah, karena kita sembahyang, misalnya sembahyang zuhur, lalu sepanjang asar itu salat lagi, kita jamak salat kita itu. Kita jamak, nah, atau kasar jamak juga boleh itu kan. Nah, itu waktu kita sakit. Atau kita menunggu orang sakit, menunggu kita sakit di rumah atau di rumah sakit, sama aja di rumah sakit atau di rumah. Kalau COVID misalnya ya di rumah lah misalnya, itu kan ada sakit, kita tungguin. Nah, lalu sampai waktu zuhur itu kalau kita laksanakan, misalnya orang tua minta perhatian macam-macam, kalau ditinggalkan beliau misalnya sarik atau bakocak atau apa, kita tungguin dulu kuitan dulu, atau siapa ya, garing anak lah, nanti salatnya bisa kita tunda ke asar di jamak gitu kan. Kalau kuitan atau yang sakit itu cari asar, maka pada waktu zuhur kita ada kesempatan untuk menjamak, itu boleh. Jadi ada dua, itu ada bisi pakai khusus orang sakit, itu ada punya satu itu. Jadi sana dikatakan yang menunggu itu boleh menjamak, yang sakit itu juga. Nah itu. Tapi sakitnya sakit yang payah. Kalau sakit kepala aja tidak kan, sakit yang berat itu bangun aja banyak kawan misalnya itu kan. Nah, itu kan. Diangkat dianggung misalnya itu. Nah, kawas bersem yang berduduk. Nah itu. Lalu digabung. 3 deh. Yang keempat, saat hujan lebat ya kan. Saat hujan lebat, nah, kita boleh menjamak salat. Misalnya zuhur lebat hujan, ini kejam. Nah, kita jamak. Boleh, itu ada aturannya. Rasulullah juga pernah melakukan itu, hadisnya juga ada. Atau kita pergi ke pasar Amuntai, tiba-tiba hujan lebat. Nah, itu hujan lebat sampai asar misalnya. Nah, itu. Maka ada keringanan untuk kita menjamak salat itu. Demikian ringkas saja, kalau terlalu panjang nanti. Pernah tadi mencoba di YouTube tidak mau masuk karena terlalu panjang, 15 menit tidak mau. Nah, ini sedikit saja, beberapa detik aja, nah, atau 12 berapa nih. Jadi demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang belum paham, bisa kita musyawarahkan, bisa kita bicarakan, karena kita saling membantu. Nah, dalam beragama seperti itu. Nah, jadi kita biarkan diri kita itu tidak tahu. Nah, sekali lagi demikian, salah khilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.